Sudah siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam menjelang pagi ya. Pagi ya. Terima kasih. Yang terhormat Pak Juru Bicara PKH, Pak Barita. Sini ada juga Pak Didik yang saya hormati dan rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan pagi dini hari ini ingin kami sampaikan, yang pertama sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada malam ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menaikkan perkara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. Dan perlu diketahui sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung, terutama yang di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Untuk kasus posisinya secara singkat sebagai berikut. Bahwa saudara ST itu selaku beneficial ownership PT AKT, yaitu merupakan penambang batubara berdasarkan PKP 2B, yaitu, yang telah dicabut izinnya pada tahun 2017. Bahwa setelah dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025. Bahwa saudara ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum telah melakukan pertambangan dan penjualan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan sehingga merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Sedangkan untuk jumlah kerugian keuangan negara tersebut masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor dari BPKP. Bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar pasal 603 dan 604 KUHP, dan pada saat ini tersangka ST dilakukan tindakan upaya paksa, yaitu melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Baik, tadi kronologi singkat disampaikan oleh Pak Didik. Di hadapan kita juga ada Pak Barita, juru bicara PKH. Kami waktu dan kami persilakan, Pak. Selamat malam teman-teman media yang kami hormati, Kapus Penkum Kejaksaan RI, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan RI. Yang pertama sekali tentu kami mengapresiasi kerja jajaran Jampitsus, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas apa yang dilakukan pada malam hari ini melalui proses penegakan hukum. Sebagaimana yang sudah disampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada beberapa kesempatan yang lalu, pada bulan Desember, pada bulan Januari ketika dilakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang dikelola secara tidak sah oleh PT AKT, dan kemudian bulan Januari dan pada awal Maret kemarin kami sudah mengingatkan agar seluruh perusahaan yang telah dilakukan pemanggilan untuk memenuhi kewajibannya, kami telah memberikan teguran, peringatan, dan Satgas juga sesuai tugas kewenangannya melakukan koordinasi dan menyampaikan kepada aparat penegak hukum yang juga ada di dalam Satgas untuk langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya. Jadi ini adalah bagian dari proses penertiban kawasan hutan
yang kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Jampitsus Kejaksaan RI dalam rangka memastikan ya penegakan hukum, kedaulatan negara, kepastian hukum terhadap penertiban kawasan hutan kita berjalan konsisten dan berjalan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Baik. Rekan-rekan media, demikian disampaikan baik dari Pak Dirdik maupun dari juru bicara PKH. Apakah ada pertanyaan? Dari mana? Silakan. Nanti bagian penghitungan kerugian negaranya disampaikan oleh Pak Dirdik sedang dilakukan. Tetapi karena tadi disinggung denda administratif 4,2 triliun itu adalah bagian dari yang diatur di dalam peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memiliki kewenangan melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah oleh perusahaan, jadi penguasaan kembali. Penguasaan kembali artinya itu kawasan hutan milik negara. Negara menggunakan haknya untuk menguasai kembali. Yang kedua adalah melakukan penagihan denda administratif. Mengenai denda administratif ini pun sudah ada ketentuannya dalam peraturan pemerintah nomor 45 yang mengatur mengenai tagihan denda administratif dan itu dihitung oleh tim auditor lintas kementerian yang ada di dalam Satgas. Ada 12 kementerian yang dipimpin oleh auditor dari BPKP yang ada di dalam Satgas. Jadi yang 4,2 triliun itu adalah tagihan denda administratif, sedangkan kerugian, penghitungan kerugian negara sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Didi sedang dilakukan penghitungan. Ya, itu. Tidak. Sudah tempo Pak Jihan loh. Yang lain tidak kooperatif akan. Nah, ini yang pertama. Tentu saja sebagaimana kami sudah sampaikan bahwa apabila perusahaan tidak kooperatif memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan tindakan penertiban yang dilakukan Satgas, tentu saja langkah-langkah hukum akan dilakukan. Langkah hukum tadi penagihan denda administratif, kemudian yang kedua apabila ditemukan ada dugaan pelanggaran hukum, tentu kami Satgas akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas itu. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirdik Jampitsus, inilah proses yang menjadi tindak lanjut dari temuan-temuan dalam kaitan dengan penertiban kawasan hutan tadi. Baik, silakan dari Republika. Biasanya di Jampitsus juga setiap penetapan tersangka tipikor harus juga menyertakan penyelenggara negaranya. Tapi ini swastanya dulu, penyelenggara negaranya belum ada. Nah ini gimana? Terima kasih Mas Abeng. Yang pertama tadi masalah pasal. Jadi itu sesuai dengan aturan KUHP yang baru, aturan peralihan. Jadi kalau kami melakukan penyidikan di tahun 2026, ya, walaupun kejadiannya itu di tahun 2026 ke bawah, itu tetap menggunakan KUHP baru. Nah, aturan peralihan seperti itu. Ya. Kemudian
Untuk masalah penyelenggara negara sudah saya sampaikan tadi ya, sudah saya sampaikan bahwa dalam kasus ini itu ada kerjasama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tambang, ya, pengawasan terhadap tambang. Untuk siapa petugas penyelenggara negaranya nanti akan kami sampaikan kemudian berikutnya. Ya, ya. Untuk saat ini belum, tapi sudah ada bahwa saya sebutkan tadi bahwa ini masuk tindak pidana korupsi karena diduga ada kerjasama dengan penyelenggara negara. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya bahwa tagihan denda administratif itu sifatnya adalah kewajiban karena ketentuan mengenai denda administratif itu adalah ketentuan yang diatur oleh regulasi. Jadi tagihan denda administratif itu wajib dipenuhi. Itu adalah ranah kewenangan Satgas. Namun ketika terjadi peristiwa pidana, Satgas tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses hukumnya, itulah kemudian dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan dalam hal ini karena itu berkaitan dengan tindak pidana khusus, dikoordinasikan dengan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga itu berjalan simultan terhadap penertiban kawasan hutan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua tanpa kecuali. Itu. Baik, satu lagi ya atas. Pak, ini kan masuknya melanggar tipikor ya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak tersangka tadi memperkaya diri sendirinya tuh berapa banyak ya Pak? Kan pasti udah ada dugaan itu kalau masuk tipikornya. Terus yang kedua, asetnya Bapak ST ini yang itu akan diapain gitu? Apakah akan diserap sama negara terus dilelang atau kayak gimana gitu Pak? Terima kasih. Kalau untuk memperkayanya sudah pasti ya, untuk memperkaya perusahaan-perusahaan dengan BO-nya adalah tersangka ya. Kemudian untuk masalah aset sebenarnya itu sudah pasti kami sebagai penyidik akan melakukan pengamanan aset-aset untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara yang terjadi ya. Karena ini baru ditetapkan tersangka saat ini, berarti mulai saat ini ke depan kami akan melakukan pelacakan terhadap aset-aset milik tersangka, perusahaan dan afiliasinya. Itu Mas. Nilai kerugian, nilai keuntungan pribadinya Sedang dihitung. Itu sebanding dengan nanti kerugian keuangan negaranya. Iya, yuk. Satu lagi aja ya. Yuk. Untuk penggeledahan betul sekarang sedang masih berlangsung ya, masih berlangsung di beberapa tempat di Kalsel, di Kalteng, di Jakarta ya, dan di Jawa Barat. Untuk perusahaan yang disebutkan tadi itu termasuk perusahaan yang terafiliasi, betul. Ya. Jadi tadi pertanyaan Mbak ya. Jadi ini adalah merupakan bagian dari konsistensi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk memastikan tegaknya aturan hukum dalam kegiatan penertiban dimaksud. Jadi selanjutnya itu adalah menjadi ranah kewenangan penyidik untuk mengembangkan, mencari siapa saja yang terlibat atau terkait dalam konstruksi hukum sesuai bukti-bukti yang sedang dilakukan penyidikannya untuk menemukan sekiranya dugaan-dugaan yang tadi disampaikan itu menjadi bukti hukum. Tapi jelasnya ini juga menjadi bagian peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang telah kami panggil, kami undang untuk menyelesaikan kewajibannya, bahwa kewajiban kepada negara sesuai dengan
apa yang diatur di dalam peraturan presiden tadi adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Dan bila mana terdapat itikat tidak baik, tentu saja instrumen negara akan bekerja untuk memastikan kepatuhan pada peraturan itu dilaksanakan, dipatuhi oleh siapapun di negara hukum kita. Begitu saya kira. Terima kasih. Baik, sudah cukup saya rasa ya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman media. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.